pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya berada di sini lagi. Sebenarnya saya tadi malam ada acara untuk partnership. Jadi udah diatur dari minggu-minggu kemarin. Terus saya bilang sama Pak Didi, boleh nggak saya sekalian mampir di Expo? Ketemu, pengen ketemu lagi sama Bapak Ibu semuanya. Saya senang banget soalnya semangatnya Surabaya. Kalau di sini lebih muda 10 tahun. Karena memang antusiasmenya itu sangat menginspirasi saya dan pastinya hal ini juga sama dirasakan Bapak Ibu semuanya. Nah, memang waktu terakhir kan saya kesini waktu bulan puasa ya kemarin waktu ngomongin Eksa Kapital pertama. Lalu saya ingat nih ada yang nanya, ini kita pakai siapa? Pakai Esprit juga kah? Atau bagaimana? Oh saya bilang, oh iya terima kasih nanya. Saya lupa bilang, ini pakai Bahana TCW. Bahana TCW itu ada waktu itu yang, oh iya tahu saya sering beli funnya di bank gitu. Jadi saya pikir, ayo deh saya bawa aja deh sekalian orang Bahananya itu makanya Ray ada di sini tukar lagi ya. Banget tadi. Saya tadi perhatiin loh dari situ hampir nggak ada yang pegang HP. Oh, mungkin karena dia ganteng atau emang penjelasannya juga bagus banget ya. Mungkin dua-duanya. Tapi ya memang saya pikir kayaknya kita harus sering-sering undang ya. Enak, keren banget penjelasannya, mudah dimengerti, mudah dicerna, dan mudah-mudahan juga bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menjelaskan kenapa investasinya itu waktunya sekarang. Akhir kan waktu itu slide saya mengatakan bahwa investasi itu harusnya sekarang, bukan kemarin, karena takutnya nanti udah nggak ada lagi kesempatannya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya nih, kenapa dibuka lagi? Sebenarnya gini, saya koreksi dikit. Ini bukan diperpanjang, jadi yang kemarin udah masuk itu busnya udah jalan seperti janji kita dulu. Tanggal 1 Juli kemarin semua udah jalan. Yang udah masuk kemarin itu udah jalan, lalu tapi banyak permintaan untuk lagi dong karena masih banyak nasabahnya yang belum sempat submit dan lain sebagainya. Bahkan kemarin itu saya ke Bali terakhir itu untuk grup selling, ada yang bilang tuh tolong dong soalnya nasabah saya itu pengen banget tapi uangnya nyangkut di mana, kesian deh nyangkutnya di BPR. Meskipun dijamin LPS, tapi karena BPR-nya tutup, proses likuidasi dulu, uangnya belum bisa keluar. Jadi ya itu tadi itu juga ada risiko. Mungkin pada waktu investasinya dulu cuma lihat, oh tinggi nih, belasan persen gitu kan ya. Tapi tidak mempertimbangkan risikonya itu juga ada. Nah jadi itu juga yang dulu saya bilang, diversifikasi, jangan satu aja investasinya tapi dibagi-bagi. Dan sekaranglah waktunya. Karena kalau misalnya lihat besok deh, kemarin dulu kan waktu awal-awal orang pada bilang ntar deh tunggu pemilu dulu, habis pemilu tunggu hasilnya deh, habis hasil tunggu MK deh gitu kan ya. Terus sekarang nunggu apa lagi? Nunggu menterinya, udah telat nantinya gitu kan ya. Jadi memang nggak usah nunggu, sekarang waktunya. Dan sekarang kesempatannya dibuka lagi oleh Prudential dan hebatnya returnnya itu tetap dikasih sama oleh Prudential, ekspektasinya tetap 40%, garantinya tetap 100% meskipun kondisi pasarnya sekarang udah berubah jauh. Perbandingannya, waktu saya kesini, waktu awal-awal dulu itu obligasi yang waktu bulan puasa, obligasi pemerintah waktu itu masih 5 tahunnya itu masih 7,4. Jadi kalau beli obligasi pemerintah dulu 7,4, waktu itu mungkin deposito itu masih ada yang dapat kisarannya 6,5. Tapi sekarang setelah bulan puasa kemarin terakhir menjelang Lebaran itu Indonesia itu dapat kado. Kadonya apa? Yang tadi Ray bilang rating upgrade. Rating upgrade itu maksudnya apa? Jadi kita itu dinilai oleh luar negeri itu aman. Amannya kayak gimana? Nah dulu ratingnya kita disebutnya BBB minus. BBB minus itu sekarang kemarin dinaikin jadi BBB flat menjelang ke BBB plus, tapi stabil menjelang ke plus. Nah tahu nggak sebenarnya BBB minus tadinya itu kita sama dengan Rusia. Rusia masih BBB minus. Kita itu udah naik di atasnya Rusia, satu di bawah Thailand. Kita tuh sama dengan Kroasia dan satunya lagi itu Portugal. Nah begitu naik harga obligasi itu kita harus naik. Ya kan sekarang gini,
Ibaratnya kalau misalnya udah dibilang aman nih, aman lagi, investor asing makin banyak masuk. Makanya obligasi pemerintah sekarang yang tadinya saya kesini bulan puasa kemarin, sebelum bulan sekitar bulan Mei ya, itu masih 7,4, sekarang udah turunnya jadi terakhir 6,2 banget udah yield obligasinya turun. Tapi Prudential untuk yang SHB tadi tetap ngasih yang sama. Jadi gini nih waktu itu. Jadi awalnya kita udah beli dulu kan. Saya udah beli dulu nih barangnya. Prudential udah punya dulu barangnya. Nah Prudential nanti akan jual kan. Jual maksudnya pindahin nih ke fund ini. Kita kasih ke Bahana untuk dikelola. Nah sekarang karena banyak yang minta, buka lagi dong. Kita bukain lagi dengan yang sama. Jadi porsinya Prudential yang dikasih ke nasabah semuanya. Jadi ini kesempatan yang langka sekali. Kita hanya buka terbatas sampai akhir bulan ini. Dan kebayangkan kalau misalnya ini saya kasih perbandingannya langsung. Ini kan dulu pernah saya presentasikan ya bahwa nanti suku bunga akan turun dari 6 dan diharapkan turun. Dan tadi kan Bapak nanya nih gimana tanda-tandanya suku bunga itu naik. Tanda-tandanya naik itu kalau sebenarnya sih lihat dari rupiah. Karena pemerintah Indonesia itu dia akan menjagain banget stabil, rupiahnya stabil, itu dulu yang dia lihat. Karena kalau nggak stabil, itu investor malas masuk. Nanti dia bilang saya jual dolar saya, nanti keluarnya gimana gitu kan ya. Nanti itu juga pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya rupiah udah gonjang ganjing, nah jaga-jaga deh. Nah kedua, kalau harga minyak naik. Kalau harga minyak naik itu pasti deh akan ada pengaruhnya. Terus tadi kan Bapak nanya kalau nggak mungkin nama pemerintah Indonesia itu juga nanti bisa bangkrut. Itu lihatnya dari tingkat hutang. Tingkat hutangnya pemerintah Indonesia itu kecil loh. Ya kan Re ya, kecil banget dibandingkan dengan tingkat hutangnya Amerika. Ya salah loh. Sebenarnya tingkat hutang kita tuh kecil banget. Nah itu yang membuat badan rating internasional Standard & Poor's yang berani untuk naikin rating kita ke triple B tadi itu. Dan dia yang terakhir naikin karena dia paling late. Jadi kalau ada beberapa, ada Fitch, ada Moody's, itu udah duluan naikin. Nah biasanya kalau Standard & Poor's udah naikin, yang lain bakal naikin lebih tinggi lagi. Karena yang biasanya Standard itu yang paling terakhir. Kalau dia udah naikin, yang lain baru naikin lagi ke level yang lebih tinggi. Dan itu bisa membuat suku bunga itu tambah turun. Jadi yang bisa balik ke 4,25 BI rate-nya dan obligasi yang 5 tahun bisa sampai ke 6% lagi seperti itu. Jadi kebayang loh kalau kita sekarang invest, terus kita bilang nasabahnya 5 tahun 40% target return-nya, kurang lebih kalau itu kita hitung dengan compound interest sekitar 7% net sesudah pajak. Ini 6%, ini 6% ini belum potong pajak loh. Pajak kan 15%. Ya, ini aja dulu dengan ratingnya Indonesia BBB minus. Sekarang lebih tinggi lagi. Jadi logikanya harusnya bisa di bawah ini. Nah, bandingin dengan Thailand. Tadi kan saya bilang BBB plus BBB flat itu BBB plus itu adalah Thailand. Thailand itu kalau misalnya beli ini surat utang pemerintahnya itu di bawah 5. Sama Filipina di bawah 5. Kita dulu sempat yang paling rendah itu adalah 6 dan harusnya logikanya bisa aja turun di bawah 6 seperti halnya Thailand dan Filipina sekarang. Ya, jadi kesempatan compound interest 7% per annum untuk mencapai 40% 5 tahun itu net sesudah dipotong pajak dan tidak ada biaya lagi, sudah dipotong biaya, itu adalah tawaran yang sangat menarik, kesempatan yang langka sekali untuk nasabah kita. Ya, dan ini saya rasa saya sudah jelaskan dulu bahwa ya, volatility saya akan langsung skip ke perbandingannya supaya nanti kita lebih banyak tanya jawabnya. Ini dulu nggak, mungkin saya cuma bawain by lisan, cuman ini supaya lebih clear ini kita bawain lagi, ini tertulis supaya Bapak Ibu bisa dapat dasar bahwa kalau nasabahnya bilang saya mau deposito aja, salah nggak? Enggak,
nggak apa-apa. Cuma tadi kayak Ray bilang, kalau bilangnya suku bunga mau turun, pilih sebulan atau setahun? Ya setahun. Dan biasanya kalau udah kayak begitu, bank nggak akan mau. Bank nggak akan mau untuk misalnya ngasihnya yang tinggi jangka waktunya setahun, karena dia kan terikat dengan ngasih. Misalnya sekarang dia bilang, oh ya udah 6% setahun, ya dia hitung kan, kalau suku bunga nanti turun, dia jual kreditnya lebih rendah, spread dia turun, ya ngapain saya kasih yang setahun, saya kasihnya sebulan aja. Kalaupun ibu misalnya mau, saya mau setahun, dia nggak kasih 6, dia kasihnya lebih rendah dari itu, karena dia tahu outlooknya bunga mau turun kan ya. Nah jadi kalau misalnya itu deposito apa sih nilai plusnya? Oh dijamin katanya. Oh ya benar, dijaminnya oleh siapa? Lembaga penjamin simpanan LPS sampai batas 2 miliar kan ya batasnya. Nah itu pun ingat cerita saya tadi, baru aja kejadian DPR di Bali dijamin, tapi tutup. Ya udah, nunggu aja gitu uangnya sampai likuidasinya keluar ya. Dan lalu yang berikutnya ya pastinya lebih rendah. Nah kalau sekarang suku bunga udah mau turun, cek aja deh depositonya itu berapa. Pastinya udah gak kayak tahun lalu yang bisa 8 sampai 10%, katanya sekarang pasti cuma sekitar 6, di bawah 6 malah ya, belum potong pajak 20%. Dan kalau misalnya butuh uang bisa cair, bisa, tapi kena penalti on pokoknya. Nah kalau obligasi pemerintah aman kok, katanya dijamin. Oh iya, mengeluarkan pemerintah, yang jamin ya pemerintah juga. Tapi tadi yang kayak saya katakan bahwa obligasi pemerintah 5 tahun sekarang itu cuma tinggal 6,2 atau potong pajak 15% sekitar berapa tuh? 5,5%-an deh. Setelah potong pajak berapa deh? Dari 6,2 potong 15%, 5,2. Kalau kita compound interest kan untuk 5 tahun itu paling sekitar 30%-an deh. Kita masihnya 40%. Segitu jaraknya dibandingkan dengan pemerintah aman. Oh iya, pemerintah aman, tapi yang kita punya itu cuma sedikit resikonya di atas pemerintah. Itu ini apa namanya? Semuanya kita punya yang retail itu loh, yang bond retail yang dijual sama bank. Ya, BUMN-nya kita pilih. Bond retail. Ini kalau satu kelas gini, terus kita kelompokin ya. Kalau di sini sih ganteng-ganteng cantik-cantik semua. Tapi kalau misalnya nih kita pilih ya, kita unggulin yang ini, yang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok empat, gitu kan. Yang dipilih oleh Prudential hanya yang kelompok pertama. Kelompok pertama dalam hal ini adalah yang ratingnya 4 tingkat di atas layak investasi. Akhirnya Indonesia aja dipilih oleh negara di luar negeri sana kalau udah layak investasi. Prudential milih bukan hanya yang layak investasi aja, 4 tingkat di atas layak investasi. Jadi nggak cukup kalau ratingnya baru layak investasi aja, nggak bisa. Di atas itu lagi, di atas lagi 4. Itu pun kita pilih nggak hanya satu, ada beberapa surat utang yang kita pilih. Ya, itu yang buat kita untuk mensiasati bahwa resikonya ini hanya sedikit di atas pemerintah. Nah, tapi kalau untuk surat hutang ya pastinya resikonya bisa dianggap 0 karena menerbitkan atau memberikan, tapi pastinya pokok dan hasil investasinya itu pembayarannya itu akan lebih kecil dibandingkan kalau misalnya yang produk yang kita gunakan dan ada pajak 15% ya di situ. Nah, kalau yang pegang obligasi pemerintah, kalau perlu duit, jualnya kemana? Ada yang punya nggak obligasi pemerintah? Tergantung itu sekuritasnya. Ada yang pemerintah, ada yang BUMN, ada yang enggak. Tergantung. Nggak bisa Pak, jualnya harus lewat bank atau lewat brokernya. Nggak bisa, kita kalau belinya tuh di mana? Di bank gitu kan ya. Bank penjualnya, agen penjualnya, jualnya ya ke situ lagi ya pindah. Nggak bisa dipindah tangankan. Itu kan dia kan scriptless ya, ada papernya. Jadi dicatatnya oleh badan pencatat efek itu udah tahu punya siapa, pindah kemana itu nggak bisa.
harus transaksi jual beli dulu. Nah, yang beli broker, bank, dia akan beli kalau misalnya harganya menarik buat dia. Ya ibaratnya kan dia nanti mau jual lagi, dia juga cari margin kan. Kayak kita punya mobil nih, kita mau jual nih mobil kita, jual nih ke showroom. Showroom pasti nawarnya 20% di bawah harga yang kalau jual langsung kan Bu. Karena supaya dia bisa jual lagi dan masih dapat untung. Nah itu yang dilakukan. Jadi kalau misalnya mau jual lagi sebelum jatuh tempo, ada yang namanya resiko pasar. Resiko pasar kalau bunganya lagi naik atau bunga turun pasti harganya beda dan si brokernya akhirnya pasti akan ngambil untung dari marginnya itu. Nah itu untuk yang obligasi pemerintah. Sekarang, nah nanti saya pengen nanya Ray nih pengalaman dia karena dia adalah sales team dari Bahana TCW. Jualannya tiap hari itu adalah reksadana. Reksadana terproteksi paling banyak dibuat oleh Bahana TCW. Dia jualnya lewat bank. Gimana sih jualannya? Jualannya laku keras. Jualan lewat bank tuh gampang banget ya jualan secara terproteksi. Jualannya ke siapa? Ke nasabah bank. Nah, sebenarnya reksadana terproteksi itu memang secara kelebihannya bukan objek pajak. Jadi redemptionnya kalau saya mau tarik itu bukan objek pajak. Kalau tadi deposito kan kena 20, obligasi pemerintah kena 15, reksadana memang udah nggak kena pajak lagi kan. Hasil investasinya iya memang lebih tinggi dari deposito ataupun obligasi pemerintah karena biasanya mereka tadi kan Greg menceritakan tentang tanah sama bibit ya. Nah bibitnya yang dia beli itu obligasi korporasi itu biasanya. Tapi biasanya cuma satu. Nanti kita tanya Ray benar nggak cuma satu biasanya mereka? Dia cuma satu biasanya. Nah, pembayaran dividennya memang dia berkala karena kan di belakangnya ada obligasinya bayar kupon dan kuponnya nanti tinggal dibayarkan ke nasabahnya secara berkala. Itu kelebihannya dia. Nah, kekurangannya tidak liquid karena biasanya reksadana terproteksi itu boleh dicairkan, boleh dijual kembali hanya kalau lagi ada window tertentu. Biasanya sepakat dulu nih, windownya kapan? Sebulanan kah? 3 bulanan kah? Nanti kita konfirmasi nih yang mana gimana nih untuk penjualan sebelum jatuh tempo. Resiko pasar tetap ada karena kan namanya NAV-nya juga dihitung tiap hari sesuai dengan harga obligasi yang dia beli itu tadi. Nah, tidak, nah yang paling penting nih, meskipun namanya reksadana terproteksi, sebenarnya saya suka nanya yang diprotek apa sih? Yang diprotek apa sih? Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan pokok, nggak ada jaminan return, nggak ada. Karena reksadana itu adalah produk dari aset manajemen company dan aset manajemen company secara aturannya mereka dari Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh menjamin apapun. Jadi nggak boleh. Jadi nggak ada jaminan di situ. Jadi kalau misalnya nasabah yang sih beli reksadana di situ dijamin nggak benar gitu. Produk dari sekuritas dijamin begini itu nggak benar. Karena nggak boleh mereka menjamin. Nanti kita cross check dengan baik. Nah, tidak ada jaminan di sana. Untuk ekstra kapital, kita bicara dengan kekurangannya dulu deh. Memang tidak ada pembayaran dividen. Nanti nunggu akhir tahun kelima baru dibalikin duitnya plus returnnya. Memang nggak ada yang berkala tadi itu, ya. Terus risiko pasarnya, tetap ada kalau terpaksa. Nah, ini sebenarnya kok implikasi dari yang nomor 4 karena liquid. Ini kan produk asuransi, produk PIA. Sama dengan PIA lainnya, kalau orang mau tarik ya boleh-boleh aja. Setiap hari kita ada unit price-nya, boleh ditarik, tapi resikonya yang tadi yang kita jamin pokoknya di awal udah gak berlaku lagi. Yang dapat bisa returnnya 40%, ya udah gak bisa lagi. Itulah yang kita sebut bahwa risiko pasarnya. Jadi kalau tiap hari ada unit price-nya, jangan harapkan unit price-nya itu akan naik turun seperti halnya yang rupiah fixed income meskipun sama-sama obligasi. Karena ini fixed income isinya kumpulan kita semua. Di sini kan ada yang tinggi, yang sedang, yang pendek gitu kan ya. Kalau yang ini extra capital kan isinya hanya yang jangka waktunya 5 tahun. Udah satu itu aja. Meskipun namanya ada beberapa, tapi jangka waktunya cuma yang 5 tahun. Jadi dia akan manteng aja unit price-nya sampai
akhir nanti. Jadi kalau bisa diambil sebelum 5 tahun bisa, tapi harganya ya akan nggak beda-beda banyak dari yang dia taruh awal, mungkin malah bisa jadi rugi kesannya, karena kan ada potongan kan 5% di awal, meskipun nanti 5%-nya dibalikin pas waktu jatuh tempo nanti. Jadi ingat ya, jadi kalau nasabahnya punya uang dan ada kemungkinan mau pakai sebelum 5 tahun, mendingan dibagi-bagi aja, jangan si satu polis, supaya yang satu terpaksa dicairkan masih bisa, yang lain tetap jalan dan dapat proteksi jaminan jatuh temponya tadi ya. Karena pokoknya itu dijamin prudensial apabila tidak ada penarikan sebelum jatuh tempo. Oke? Jadi memang tidak ada pembayaran berkalanya, tapi kalau ditanya lah orang nasabah ya, saya nggak ada petung yang berkalanya. Sebenarnya gini, ini beauty of yang kita sebut compound interest. Jadi kuponnya kita terima, itu oleh Indonesia tetap kuponnya ada. Kita invest ulang, masuk lagi ke fund ini, muter di situ supaya lebih optimal. Kalau dikasih kuponnya nggak bisa invest kan sendiri. Kalaupun invest sendiri ya mungkin lebih rendah, mungkin cuma dapatnya berapa, orang suku bunga mau turun kok. Jangan-jangan malah nanti kepake buat yang lain. Mendingan titip ke kita puterin supaya akhir tahun kelima dapatnya lebih optimal. Jadi itu yang kita sebut bahwa tidak ada pembayaran memang, tapi kita dapat hasilnya nanti akan lebih tinggi dibanding deposito dan obligasi. Sama pencariannya bukan wajib pajak. Mungkin ada beberapa, saya beberapa kali visit terus ada ahli yang nanya, kan sebelum 3 tahun kan katanya kena pajak capital gain-nya, udah enggak ya? Kamu udah tahu ya kalau itu kenapa? Di atas 3 tahun tapi di bawah itu kena pajak selisih dari kerugian. Udah lama enggak? Udah enggak. Jadi aturan perpajakan bilang semua produk asuransi itu bebas pajak, bukan objek pajak lagi. Jadi sebelum 5 tahun, dari 3 tahun, untung itu nggak kena pajak lagi, ya. Tapi ini kan kita punyanya 5 tahun ya, jadi jelas-jelas itu bukan objek pajak lagi. Oke, liquid itu dapat dicairkan setiap saat, tapi harganya tergantung harga pasar nanti. Nah, kita lihat nih perbandingan deposito ini per 11 Juli ya. Kalau bilangin akhir Juni kemarin ini udah beda lagi, udah lebih rendah lagi. Kita lihat nih, ini adalah suku bunga di bank-bank ini. Ini berdasarkan informasi dari Bank Indonesia. Kita lihat yang mana, anggaplah orang paling banyak naruh di BNI aja, 6%. 6% pajaknya 20%, dapatnya cuma net 4,8. 4,8 kalau kita hitung compound interest 5 tahun hasilnya adalah 26,4, bandingkan dengan yang kita punya 40%. Jadi jauh banget di atas deposito. Jadi ini adalah kunci kepada dan ini sekarang hasilnya udah lebih turun lagi karena tambah turun kok suku bunga. Seminggu ini aja obligasi udah turun, karena kenapa? Meskipun Bank Indonesia belum turunin suku bunganya, tapi orang udah siap-siap duluan. Ya kayak misalnya mau lebaran gitu kan ya, sebelum lebaran ya udah beli jauh-jauh hari di baju lebarannya dulu, takutnya nanti rame atau mahal gitu. Beli macam-macam dulu persiapan. Sama, ini semua orang juga udah tahu bahwa mau turun, udah siap-siap dulu, makanya semuanya udah pada turun, termasuk obligasi. Nih, obligasi negara ini per 14 Juni loh ya. Ini kode untuk yang obligasi negara jangka waktu 5 tahun. Tanggal 14 Juni kemarin itu kalau Bapak Ibu beli, ini bukan Bapak Ibu yang beli ya, ini kalau prudensial beli. Karena ini biasanya harga kalau kita transaksi jumlah gede langsung ke istilahnya primary dealer. Jadi Bank Indonesia, pemerintah itu menunjuk ada beberapa bank untuk jadi agen penjual resminya. Kalau Bapak Ibu mau beli atau nasabah beli nggak bisa langsung situ tuh, angkanya yang biasanya langsung gede-gedean. Nah, biasanya retail itu belinya lewat bank, harganya lebih mahal. Pasti dong, bank kan juga ngambil untung gitu kan ya. Jadi waktu 14 Juni kalau saya transaksi langsung atas nama Prudential, bukan saya nggak punya uang triliun-triliunan, itu 725. Tapi kalau nasabahnya langsung yang beli, waktu itu paling dapatnya mungkin 7 paling dapat. Tapi sekarang ini untuk
untuk yang 5 tahun sekarang udah 6,5 ya kayak coba terakhir kemarin udah turun jauh banget. Karena itu tadi semua orang udah tahu bahwa ekspektasinya Fed akhir bulan ini akan nurunin suku bunganya. Kalau enggak mati deh gitu perekonomian Amerika tidak tumbuh gitu. Karena dia bikin perang dia sendiri yang kena sebenarnya. Karena dia naikin suku bunga dia sendiri yang terjadi karena pertumbuhan ekonominya kena. Jadi mereka udah siap buat turunin suku bunganya. Indonesia sendiri, Bank Indonesia juga sangat udah siap turunin. Bulan depan awal minggu kedua bulan Agustus itu harusnya udah mulai udah mulai penurunan. Tanda-tandanya udah kelihatan. Tadi kan Bapak nanya tanda-tandanya suku bunga mau naik apa? Sekarang tanda-tandanya kalau mau turun apa gitu. Nah, Bank Indonesia itu mungkin sedikit orang tahu bahwa sudah menurunkan giro wajib minimumnya awal bulan kemarin. Jadi itu kalau punya uang itu harus naruh nih di Bank Indonesia. Itu requirement-nya berapa? Nah itu dia suku bunganya mulai diturunkan oleh Bank Indonesia. Berarti maksudnya dia udah melonggarkan likuiditasnya. Bank Indonesia itu tanda untuk dia siap buat nurunin suku bunganya. Nah makanya obligasi terus tambah lagi S&P rating udah naikin raportnya kita tambah turun sekarang cuma tinggal sekitar 6,5%, belum dipotong pajak. Jadi kalau udah dipotong pajak seharusnya ini udah di bawah 5% untuk yang obligasi pemerintah. Nah, sayang nih kalau nggak dimanfaatkan karena Prudential hanya buka sampai akhir bulan ini dan itu pun yang dikasih oleh Prudential adalah yang jatah yang dipegang oleh Prudential. Kita kan tahu bahwa ini investasi bagus, kita simpan, terus kita share. Udah semangat tuh mau jualan. kita bagi porsinya, kita buat produk ini sedemikian rupa oleh Paul juga diberikan penawaran yang menarik tadi ya 10% segala macam untuk yang perhitungannya itu adalah supaya bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk tahun ini supaya achievementnya juga bisa ke Oslo ya Bu ya? Yes. Wih, gitu. Terima kasih ya dari saya. Ada pertanyaan untuk habis ini? Oke. Itu ngomong Indonesia tuh rate-nya kan 5, D plus ya. Nah, saya mau tanya kalau USA itu berapa? Terus Amerika. Oke. Karena kan ibu kan bilang kalau utang Indonesia itu kan lebih sedikit dibandingkan Amerika. Ya. Sedangkan Amerika itu kan pasti pergerakan nilai tunainya yang digerakkan di ekonomi kan jauh lebih besar. Nah, yang jelas pasti utangnya lebih besar. Nah, saya mau tahu rate-nya berapa kalau Amerika. Yang kedua, sebenarnya apa yang menyebabkan rupiah itu terlalu gampang anjlok? Memang ada yang ngomong karena investor datang ke Indonesia itu tidak bangun pabrik, cuma main saham, jadi gampang sekali anjlok. Nah, apakah dengan membangun infrastruktur ini dengan waktu berapa lama? Jadi yang kedua itu kenapa gampang anjlok? Mungkin itu ada jawaban lain selain yang saya tadi ngomong. Apakah dengan infrastruktur ini bisa dengan waktu yang kita 5 tahun ini sudah bisa membuat rupiah itu lebih tidak mudah anjlok? Terima kasih Pak. Mungkin nanti Ray juga bisa bantu saya jawabnya. Jadi tadi rating ya. Jadi rating kredit rating Indonesia Amerika itu waktu itu sempat mencapai triple A, tapi turun kan? Double E sekarang kan? Dia turun. Itu kejadiannya kalau nggak salah 2008 ya, 2009. 2011, oh iya benar, 2011 yang sempat gonjang-ganjing pasar modal gara-gara Amerika ratingnya turun jadi double A dari triple A. Jadi yang triple A ini sekarang tinggal cuman Jerman itu triple A, Norway triple A, Amerika turun dari triple A jadi double A. Ya, meskipun demikian masih diburu. Kemarin orang pada rame-rame masukin uangnya ke US Treasury, obligasinya pemerintah Amerika. Karena kenapa? Meskipun hutangnya, mungkin mereka bisa proses berapa tingkat hutangnya Amerika itu besar, mereka dinilai punya kemampuan yang lebih tinggi dibanding Indonesia untuk bayar. Nilai ekonomi
dari GDP per kapitanya semuanya dinilai lebih tinggi daripada Indonesia. Kemampuan untuk bayarnya itu juga tinggi, makanya ratingnya dia itu masih lebih tinggi dibanding kita, meskipun tingkat hutangnya itu sebenarnya Indonesia itu kecil sekali, itu GDP ratio-nya. Nah, kalau Indonesia sebenarnya yang pernah kita paling tinggi itu tahun 97 sebelum krisis. Kita tuh pernah investment grade dulu, dari yang investment grade jatuh jadi jambon istilahnya dulu itu. Nah, karena itu Pak, jadi meskipun kayak banding sama Italia juga utangnya tinggi tuh, apalagi apa sih yang Yunani juga utangnya tinggi, lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kredit ratingnya Indonesia tuh masih pelan-pelan untuk naik. Karena kenapa? Kita itu masih punya masalah dengan defisit neraca kita. Tadi kan saya bilang kita lebih banyak impor daripada ekspor. Nah, itu juga Pak yang membuat rupiah kita itu gampang banget melemah, karena orang tahu banget Indonesia ini rentan sekali terhadap kenaikan harga minyak. Begitu minyak naik, udah deh langsung menggap-gap exchange rate. Karena kenapa? Karena kita impor. Meskipun kita tadi saya duduk di situ waktu nanya kita produsen atau konsum gitu kan ya. Ada yang jawab tuh, memang kita produksi, tapi tidak cukup. Terus kita banyakkan impor atau ekspor, itu banyakkan impornya ketimbang ekspor. Yang kita ekspor apa? Yang raw material, CEO, karet, booming komoditis itu udah lewat, udah nggak zamannya lagi. Seharusnya sekarang kita fokus kepada ekspor, karena gini, kan tadi dia bilang kita ekspor CEO, itu kan yang diambil, itu harganya cuma berapa sih ya? Coba kita naikin jadi bahan yang nilai tambahnya lebih besar lagi. Jadi pada saat kita ekspor dapat uangnya lebih banyak. Nah, udah gitu masalah devisa masuk. Uang yang mau masuk itu dari mana? Cuma andalannya cuma jualan komoditi, jualannya orang di pasar, yang jualan yang bobo gitu kan ya, duduk di pinggir jualan cabai, jualan apa ya gitu. Cuman itu aja bisanya. Padahal harusnya bisa lebih dari itu yang kita jual gitu kan. Karena cabai terus diolah di situ jadi ini kan sambal rugi gitu ya, terkenal banget ya. Nah itu udah packagingnya bagus, terus diekspor harganya lebih mahal ketimbang jual cabai yang cepat busuk gitu kan. Saya kemarin dapat oleh-oleh dari teman itu yang nastar apa namanya Olino. Olino. Keren banget Olino itu menurut saya itu udah standarnya udah kayak Jepang punya. Kalau ke Jepang ya Bapak Ibu kan dia packagingnya bagus banget ya. Nah itu udah bagus banget. Dulu itu nastarnya pakai kotak yang gampang pecah itu, sekali dibuka nggak cuma angin semut juga masuk gitu ya. Ini cakep banget. Terus begitu segitu orang mau bayar lebih mahal, harganya kalau nggak salah satu kotak pun 80.000 berapa gitu, kan mahal banget.